Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsul Adib SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan PPL P5 PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Peduli Lingkungan dan judul proyek Sampahku Karyaku. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah anak-anak semuanya, apakah hari ini sehat semuanya? Sehat. Hadir semuanya hari ini? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru persilakan untuk memulai dengan berdoa. Ya, dipimpin oleh Ketua. Pak Guru mau memberikan pelajaran tentang P5. Adakah yang sudah tahu apa itu P5? Ya, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba ulang lagi. Proyek penguatan profil ya. Dalam proyek ini kita akan bertemakan tentang gaya hidup berkelanjutan, ya, yaitu dengan topik peduli lingkungan. Ya. Peduli lingkungan artinya kita harus memiliki sifat empati terhadap lingkungan di sekitar kita, ya. Baik itu mengenai kebersihan maupun tentang sampah-sampah yang berserakan di lingkungan kita, ya. Nah, untuk proyek ini perlu Pak Guru sampaikan bahwasanya proyek ini mengangkat sebuah tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami tentang dampak buruk dari sampah serta bagaimana mengelola sampah dan melakukan aksi nyata sebagai solusi terhadap masalah sampah. Siapa anak-anak? Ya. Untuk itu hari ini Pak Guru tampilkan, anak-anak semuanya bisa menyaksikan. Yang pertama yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan, kemudian apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga yaitu dampak apa saja ketika seseorang membuang sampah sembarangan. Siap untuk melihat videonya?
segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua komponen makhluk hidup lain. Makhluk hidup juga membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan saluran air sungai menjadi tersumbat sehingga akan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai akan terbawa sampai ke laut sehingga akan berdampak buruk bagi kehidupan laut. Lalu, sampah yang dibuang sembarangan di jalan dan berserakan akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak enak dipandang. Jika kerusakan lingkungan bisa mengakibatkan keadaan lingkungan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kita harus berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kita juga bisa menerapkan 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle yang artinya mendaur ulang. Reduce yaitu usaha untuk mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Misalnya, membawa tas belanja agar tidak perlu menggunakan kantong plastik. Lalu, membawa botol minum sendiri agar kita tidak perlu membeli air kemasan dalam botol plastik. Kan sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah. Yang ada hanyalah daur, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang basah, sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah Halo adik-adikku, bertemu lagi dengan Kak Kania di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat ya. Apakah kalian selalu? Yang pertama, menimbulkan pencemaran udara. Sampah yang terus menumpuk dan berserakan dapat menimbulkan bau tidak sedap. Bau tersebut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas. Yang kedua, menimbulkan penyakit. Sampah organik yang terus menumpuk akan mengalami pembusukan. Sampah-sampah yang membusuk tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai hewan dan bakteri. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gatal-gatal, demam berdarah, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Yang ketiga, mencemari air. Sampah yang dibuang di sumber air seperti sungai, danau, atau laut akan mengakibatkan pencemaran. Air yang tercemar berwarna dan berbau. Air yang tercemar dapat membahayakan makhluk hidup. Yang keempat, menyebabkan banjir. Keberadaan sampah di saluran air seperti selokan. Baik, setelah menyaksikan video
harian, kemudian sampah organik dan anorganik, dan juga tentang dampak tentang sampah. Selanjutnya yaitu Pak Guru mau memberikan lembar pengamatan ya hasil kerja kalian. Ini sudah Pak Guru bagi 4 kelompok, bisa mengerjakan satu kelompok ya. Ya, silakan bareng-bareng ditulis nama kelompoknya, silakan diskusikan sendiri namanya kelompoknya sendiri, terserah kelompok binaan. Ya, apa yang dimaksud dengan sampah? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Baiklah anak-anak semuanya, sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah, silakan yang Pak Guru tunjuk untuk bisa membacakan hasil diskusinya setelah anak-anak menyaksikan video tentang pelestarian alam, dampak sampah yang ditimbulkan dan sebagainya. Silakan dibacakan, yuk. Halo. Apa yang dimaksud dengan sampah? Sisa atau buangan yang sudah tidak berguna dari suatu kegiatan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah? Masyarakat. Bagaimana cara yang menanggulangi sampah? Dengan 3 RC. Reduce, Ya. Tepuk tangan semuanya. Telapak meja, makanan, dan lain sebagainya. Ya, bagus, tepuk tangan buat yang ya, bagus, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan buat yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang selanjutnya ini ya, setelah kemarin anak-anak sudah Pak Guru beri gambaran tentang P5 ya, juga kontekstualisasi, yaitu melihat secara langsung tempat pemungutan akhir tempat sampah ya. Asik nggak kemarin kegiatannya? Meskipun ada bau-bau tak sedap ya, ya itu sebuah fenomena yang harus anak-anak lihat bahwasanya sampah ya jika tidak dikelola baunya busuk dan sebagainya, tapi jika dikelola dengan baik, nah nanti akhirnya pada hari ini kita akan membuat tentang hasil karya dari sampah yang tidak terpakai ya, khususnya botol-botol plastik yang biasanya kita minum kemudian kita buang, ternyata ada hasil yang lebih baik ya, bisa dikaryakan, bahkan bisa dijual ya, bisa dijual kepada siapa yang senang ya, pesawat-pesawatan atau bunga-bungaan bisa dipajang. Nanti kedepannya hasil karya kita itu nanti bisa dijual ketika panen raya sekolah ini ya. Senang apa enggak? Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini yuk kita bersama-sama ya membuat karya dari kerajinan sampah ya. Yang pertama nanti hari ini anak-anak membuat karya dari botol bekas atau dari sesuatu yang lain, bekas dan sebagainya ya. Ya, baik, dengan hitungan 3 ya, 1 sampai 3 kita akan mulai. Disiapkan semuanya persiapannya ya di meja ya. 3, 2, 1, yuk semuanya bisa dimulai untuk bisa mengerjakan karyanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Ya anak-anak, ini nanti ya hasil karya dari P5 ini tujuannya
kira-kira apa saja ya Pak Erwin selaku sebagai wali kelas. Monggo Pak Erwin. Jadi hari ini kamu buat apa ini? Dari? Iya, dari barang bekas ya. Nanti hasilnya bisa digunakan untuk kegiatan panen raya besok di akhir semester di bulan ini ya. Bulan Desember lagi. Nanti dibuat semaksimal mungkin akan menjadi bahan yang bernilai tinggi ya. Jadi bisa dijual di panen raya tahun pelajaran ini ya. Ya, begitu ya anak-anak semuanya. Siap untuk semangat? Siap. Bagus. Ya, lanjutkan karyanya sampai selesai dan setelah selesai nanti bisa disimpan dulu ya. Simpan nanti untuk kita pelajarkan ketika panen raya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Semuanya kalian sudah melaksanakan P5 karya yang pertama, yaitu tentang hasil karya dari sampah atau barang bekas ya. Nah, untuk sekarang anak-anak semuanya akan Pak Guru bawa membuat poster tentang kebersihan atau peduli lingkungan ya. Boleh anak-anak semuanya bisa membuat wah kita menjadi bersih ya. Jagalah kebersihan atau peduli lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Silakan imajinasikan kreasi anak-anak semuanya dalam sebuah gambar ya. Yuk silakan 3, 2, 1 bisa dimulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak semuanya, poster sudah kalian buat ya, sudah bagus-bagus ini. Nah, untuk selanjutnya langkah kita yaitu menempel poster-poster ini di dalam yang dekat dengan tempat-tempat sampah. Tujuannya apa? Supayanya mengingat bagi anak-anak yang mau buang sampah harus di tempat yang sebaiknya, yaitu tempat sampah. Oleh karena itu, ini nanti kita tempel ya, kita sosialisasikan harus selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Siap anak-anak? Siap. Mengapresiasikan apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan T5 ini ya. Ya, Pak Guru minta 2 siswa silakan maju bisa dimulai apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Yuk, silakan. Di kegiatan T5 ini saya sudah mengetahui tempat pembuangan sampah atau TPS. Terus? Lalu saya sudah membuat mainan dari botol bekas dan sudah membuat poster tentang lingkungan yang bersih. bersih. Ya, tepuk tangan sekali. Jalan-jalan kemana? Sudah? Ya. Kira-kira senang nggak dengan kegiatan T5 ini? Ya, anak-anak sudah begitu aktifnya, luar biasa. Ya, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Alhamdulillah, kegiatan T5 PPRA ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu, Pak Guru ingin memotivasi ya, bahwasanya kegiatan ini sangat luar biasa, menambah kreativitas bagi anak-anak khususnya ya dalam hal berimajinasi ya, membuat karya dan sebagainya, supaya kedepannya anak-anak lebih proaktif dalam belajar dan mengenal dunia luar ya, artinya mengenal kegiatan-kegiatan di samping pembelajaran di dalam juga pembelajaran di luar. Untuk itu, mari kita bersama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.